Siti Elina, perempuan yang ditangkap karena mencoba menerobos masuk istana kepresidenan dengan membawa pistol, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Siti Elina diduga pernah menjadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia dan terafiliasi dengan jaringan terorisme. Apakah aksi teror Siti Elina akan membangkitkan sel teror di tanah air? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Direktur Pencegahan BNPT, Ahmad Nur Wahid. Selamat sore, Pak Ahmad. Selamat sore, Mbak Rifana. Dan pengamat, Waalaikumsalam, dan pengamat terorisme Al Khaidar. Selamat sore Pak Khaidar. Selamat sore Pak Khaidar. Ya. Pak Khaidar. Ya. Bisa mendengar suara saya Pak Khaidar? Kedengaran jelas. Oke, saya mau ke Pak Nur Wahid terlebih dahulu. Pak Ahmad, wanita bernama Siti Elina yang menerobos istana, apakah sudah didalami motifnya? Meskipun dia mengatakan ingin bertemu dengan Presiden Jokowi dan mengatakan dasar negara ini salah. Silakan Pak Ahmad. Pak Ahmad. Saya tidak bisa mendengar suara Pak Ahmad. Halo. Ya, silakan Pak Ahmad. Tentunya untuk motif pastinya ya nanti biar penyidik ya yang menyampaikan karena masih terus didalami. Ya, cuman yang pasti bahwa Siti Elina ini sudah terpapar paham radikal di mana mereka yang bersangkutan sudah takfiri ya. Takfiri di sini maknanya mengkafirkan orang lain yang berbeda termasuk mengkafirkan negara ini karena negara dianggap menerapkan hukum agama sehingga dalam keterangan yang bersangkutan ingin menemui pimpinan negara untuk menyampaikan tentang penegakan syariat agama itu begitu. Oke, Pak Ahmad, ini perempuan yang menerobos istana tergabung dalam jaringan teroris tertentu, apakah sudah diketahui? Ya, kalau untuk penelusuran media sosial yang bersangkutan itu memang memfollow ataupun terhubung dengan akun-akun ex-HTI, dengan akun-akun NII, dan sebagaimana sudah dijelaskan oleh penyidik dari Densus 88, bahwa yang bersangkutan itu memiliki suami yang inisialnya adalah BU, itu adalah salah satu pengurus ataupun pembantu bendahara dari kelompok NII wilayah Jakarta. Kemudian juga murabi atau ustadz ataupun ideolognya itu kan inisialnya JM. Jadi keterangannya tadi juga bahwa yang bersangkutan tersangka Siti Elina itu juga sudah berbaiat ya dengan Amir NII tersebut. Oke, jadi afiliasinya adalah ke jaringan NII ya. Kalau dilihat dari rekam jejak ataupun profiling suaminya, kemudian lingkungannya begitu ya Pak Ahmad ya? Ya, yang harus diketahui kan begini ya. Yang bersangkutan itu kan memfollow atau akun-akunnya kan mengikuti akun-akun HTI dan lain sebagainya. Nah, antara HTI dengan NII itu kan pahamnya sama, yaitu paham takfiri ya, kafirkan negara ini karena dianggap negara ini belum berdasarkan syariat ataupun hukum Allah menurut versi mereka. Dan tentunya mereka juga ingin khilafah, apalagi kan terdeteksi di media sosial yang bersangkutan sering mempropagandakan ataupun mempropagandakan khilafah ya. Oke. Ya. Makanya ini cocok ketika kemudian kita dapatkan informasi bahwa Siti Elina atau perempuan ini ingin menerobos istana bertemu dengan Presiden Jokowi mengatakan bahwa ada yang salah dengan dasar negara Indonesia begitu ya. Karena menurut pandangannya dasar negara ini adalah negara khilafah. Begitu ya Pak Ahmad ya? Ya. Oke, saya mau ke Mas Khaidar. Mas Khaidar, ini setelah sekian lama baru muncul aksi teror yang dilakukan seorang perempuan. Menurut Anda mempercayai bahwa ini lone wolf atau mungkin ada orang lain yang terlibat ataupun mendorong yang bersangkutan? Kelihatannya bukan lone wolf dan juga bukan jaringan. Dan saya melihat ini bukan terorisme ya. Dalam pengertian ini adalah
sama seperti yang terjadi di Amerika, seperti di Texas, itu banyak sekali penembakan-penembakan yang terjadi tapi bukan dilakukan oleh teroris yang lone wolf maupun dari jaringan manapun. Dan itu memperlihatkan bahwa ada psychotic attack atau psychotic assault ya, yang dilakukan oleh orang-orang tertentu karena ada gangguan-gangguan jiwa yang diidap oleh pelaku. Jadi saya melihat bahwa ternyata memang tipis sekali perbedaan antara serangan teror dengan psychotic attack ya. Jadi saya melihat bahwa ini bukan serangan teror dan dia tidak terkait dengan HTI dan kemudian juga kalau dengan NII dia lebih terkait dengan NII, namun dia lebih kecewa terhadap Bahrul Ulum maupun Jamaluddin yang merupakan murobinya, dan kelihatannya dari kecewaan itu membuat dia tidak mau lagi ikut dalam gerakan tersebut. Jadi ketika dia kecewa, dia kemudian mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurut dia itu lebih untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas situasi psikologis yang dihadapinya. Jadi ini bukan gerakan teroris sebenarnya. Oke, yang ingin saya tanya tadi, kalau tadi Anda katakan ini bukan lone wolf, bukan terafiliasi dengan jaringan teror, tapi ini psychotic action begitu kalau menurut Pak Haidar. Tapi menurut Pak Haidar ada yang mendorong ataupun ada yang terlibat atau dia memang sendiri saja? Dia itu keputusan dia sendiri ya, artinya tidak didukung, tidak didorong, tidak di drive oleh orang lain. Ustadz Jamaluddin pun sempat dia meminta uang 200.000 sebelum berangkat ke istana, itu menyebutkan bahwa dia sudah lama tidak berhubungan dengan jamaah NII maupun jamaah-jamaah lain. Oke. Dan dia tidak terkait dengan HTI. Oke, tidak terkait dengan HTI, sudah lama tidak berhubungan dengan jemaah NII. Tapi tidak ada yang memfasilitasi? Menurut Anda soal pistol itu tidak ada yang memfasilitasi, itu betul-betul keinginan ataupun inisiatif sendiri menurut Pak Haidar? Iya, itu keinginan atau inisiatif dia sendiri dan dia mencuri dari pamannya. Dan ketika dia mencuri senjata itu, kemudian buru-buru dibawanya ke istana untuk menemui Jokowi. Sebenarnya tujuan dia mungkin hanya untuk meminta pertanggungjawaban Jokowi atas semua janji-janji yang pernah diucapkan oleh Jokowi sebelumnya. Jadi saya kira itu terkait dengan kehidupan dia yang dianggap terlalu rumit, terlalu buram, terlalu suram, sehingga membuat dia kemudian harus pergi ke istana itu karena hanya di situ tempat dia bisa mencari jawaban atas persoalan-persoalan hidup yang dia hadapi. Baik, saya mau tanya ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, kalau menurut Pak Haidar ini bukan aksi lone wolf dan ini tidak terkait dengan jaringan teror, tidak berkaitan dengan HTI dan sudah lama tidak berhubungan dengan jemaah NII, ini hanya psikologik ataupun psychopath action begitu ya. Jadi ini betul-betul hanya inisiatif dirinya sendiri, tidak ada yang mendorong, tidak ada yang memfasilitasi. Memang betul seperti itu, Pak Ahmad? Untuk kepastian ya apakah itu lone wolf atau terkait dengan jaringan teror tentunya didalami terus oleh penyidik. Tetapi Densus 88 anti teror mau mengambil alih proses penyidikan dari Polda Metro Jaya tentunya sudah dengan pertimbangan yang matang dan untuk kepastiannya tentu akan dalami lebih lanjut, itu yang pertama. Yang kedua, yang bersangkutan SE atau Siti Elina ini, yang pasti mereka bersangkutan sudah terpapar paham takfiri. Dan selalu di dalam konten-konten media sosialnya sering melakukan propaganda khilafah. Artinya apa? Artinya bahwa yang bersangkutan ini sudah terpapar paham radikal. Yang harus dicatat bahwa
radikal teroris ini akarnya adalah ideologi. Oke. Nah, kemudian tadi yang disampaikan masalah kebencian, kemudian ketidakpuasan, perasaan tidak adil, perasaan terzolimi, kebencian, dendam, itu adalah faktor korelatif yang memicu munculnya niat atau motif radikal terorisme itu sendiri. Nah, ketika faktor korelatif kriminogen yang memicu tersebut ketemu dengan polis hasad, lingkungan yang radikal, di situ juga suaminya kebetulan juga NII, kemudian ketemu juga dengan Jamaluddin atau DM yang kebetulan sebagai murabi, maka niat, temu kesempatan, terjadilah terorisme. Makanya terorisme itu kan dikategorikan sebagai crime against humanity, sebagai kejahatan kemanusiaan. Nah, jadi intinya bahwa apakah Siti Elina ini merupakan aksi terorisme, lone wolf atau terkait dengan jaringan teror, tentunya sedang didalami lebih lanjut dan biarlah nanti penegak hukum dalam hal ini penyidik Densus 88 untuk mengklarifikasi atau mengumumkannya. Oke, baik. Saya nanti mau tanya ke Pak Kaidar, kenapa momentumnya baru sekarang kalau memang sudah terpapar paham radikal sejak lama begitu ya, kalau dilihat dari profiling Siti Elina ini yang menerobos ke istana. Tapi jangan dijawab dulu, Pak Kaidar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Pak Kaidar, saya ingin tanya ya, kalau memang sudah terpapar paham radikal, dilihat dari profilingnya Siti Elina ini, kenapa momentumnya dipilih yang sekarang? Di tengah kalau menurut pemerintah sedang banyak perhelatan-perhelatan yang akan digelar di tanah air. Itu momentumnya kebetulan saja atau memang ada momentum khusus yang dipilih? Sebenarnya karena dia mengalami psychotic error atau psychotic problem ya, sama di pelaku-pelaku serangan-serangan yang di Texas di Amerika yang sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada teroris. Tapi dalam perspektif hukum kita itu dianggap terorisme itulah yang paling berbahaya. Nah, mengenai momentum, saya kira memang umumnya kelompok-kelompok teroris, apapun pelaku teroris itu tidak begitu perhatian dengan momentum itu. Bahkan mereka sering salah mengingat antara tanggal Hijriyah dan tanggal Miladiah. Pun tanggal-tanggal tertentu dalam event-event politik. Dan saya melihat bahwa ini juga bukan takfiri, karena kalau yang takfiri itu pasti dia memakai bajunya bukan baju hijau atau jilbab hijau. Tapi semuanya hitam, termasuk juga cadarnya. Jadi saya kira tuduhan kepada Siti Elina bahwa dia ditakfiri itu salah dan juga bukan HTI, saya kira itu salah. Dan kalau apakah dia masih terkait dengan NII, saya kira ini yang perlu kita dalami. Karena menurut saya dia punya kekecewaan dengan suaminya Bahrul Ulum yang memang anggota NII Koja Jakarta Utara yang sebenarnya sudah pernah kelompok NII ini sudah pernah 2 kali ditangkap dan dikaitkan dengan terorisme dan banyak dari kelompok-kelompok NII palsu yang ada di Jakarta Utara di Koja dan terutama kelompok NII Koja ini memang kelompok NII palsu, NII buatan pemerintah. Jadi kalau ini dikaitkan dengan NII itu, saya takutnya ini merupakan kasus-kasus yang by set up ya, by design yang saya kira ini perlu ditindaklanjuti oleh Propam ya. Oke, saya ingin tanya ya, ini kasus yang di set up, maksudnya seperti apa nih Pak Kaidar? Saya tidak bilang itu sebagai sesuatu yang di set up, tapi kemungkinan itu ada kemungkinan bahwa ini kasus yang tidak murni, yang di set up dalam pengertian bahwa yang terlibat di sini disebut-sebut misalnya NII Koja. Kelompok NII Koja adalah kelompok NII palsu, NII yang tidak asli. Dan NII yang tidak asli biasanya ini memang
dikelola dan direkayasa oleh pemerintah sendiri. Jadi untuk Siti Elina ini menurut Anda masuk ke dalam NII Koja yang palsu atau yang asli nih? Itu yang perlu ditelusuri ya Pak Haidar ya? Yang palsu ya. Siti Elina ini termasuk dalam NII yang palsu? Iya, masuk dalam NII yang palsu yang dulu pernah ditangkap juga ketika ada konvoi membawa bendera NII dengan sepeda ya. Oke, saya ingin tanya ke Pak Ahmad bahwa Siti Elina ini kemungkinan adalah masuk ke dalam jaringan NII palsu yang di Koja. Kalau menurut Pak Haidar tadi artinya sengaja di-setup, ada semacam rekayasa. Memang betul seperti itu Pak Ahmad? Ya, itu pendapat daripada pengamat ya, akan saja. Tetapi kami BNPT sebagai fungsi koordinasinya, koordinasi di dalam penanggulangan terorisme selalu mengkoordinir ya. Mengkoordinasikan penegak hukum dalam ini dan penanganan teror yang kami komitmen untuk sesuai dengan SOP ataupun aturan hukum. Jadi penegak hukum di sini mendasari pada unsur-unsur yang dipenuhi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dan itu terus didalami ya. Dan tidak ada niatan atau upaya rekayasa dan lain sebagainya. Karena itu justru irasional ya. Kenapa? Kami TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat, perintah dan lain sebagainya kan sedang punya hajatan besar, yaitu bagaimana terselenggaranya G20 itu secara aman, damai, sukses. Ya. Jadi untuk apa kalau ada upaya-upaya seperti itu, dan itu jauh daripada pikiran dan niatan kita ya. Kita benar-benar ingin menegakkan profesionalisme sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan terkait dengan terorisme ini tidak main-main, karena ini adalah extraordinary crime ya, kejahatan luar biasa dan kejahatan kemanusiaan, sehingga kami selalu serius dan mendalami untuk ini. Nah, kita tunggu saja, semoga hasil pendalaman di dalam penyidikan bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang produktif ya, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Baik, saya ingin tanya ke Pak Haidar. Pak Haidar, meskipun Anda katakan bahwa kemungkinan ataupun dugaannya Siti Elina ini masuk ke dalam jaringan NII palsu yang dikelola oleh pemerintah, tapi dengan tindakan psikopat dari Siti Elina ini, apakah mampu nantinya membangkitkan sel-sel teror yang lain di tanah air, atau ya ini biasa-biasa saja, tidak ada yang perlu dibesar-besarkan, tidak akan berpengaruh terhadap aksi-aksi teror yang akan terjadi? Ya, biasa biasa saja dan tidak ada pengaruh apa-apa ya terhadap kelompok-kelompok teror yang lain. Dan kelihatannya memang ada beberapa pengakuan yang diberikan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengarahkan kepada terorisme ya. Tapi menurut saya lihat ini yang dilakukan oleh Siti Elina adalah murni tindakan psychotic problem ya, psychotic attack. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan terorisme sama sekali. Kalaupun dia pernah dulu dengan Bahrul Ulum dan juga memiliki murabi ataupun Ustadz Jamaluddin dari jaringan NII, saya kira juga perlu kita secara hati-hati karena dia ditinggalkan lama, lebih 3 atau 2 tahun oleh suaminya, dan dia sangat benci dengan suaminya, bahkan pernah rencana juga untuk membunuh suaminya itu, Bahrul Ulum itu. Jadi saya kira ini problem yang sangat sangat jelas memperlihatkan bahwa ini adalah akan psychotic error ya. Baik, tapi artinya eskalasi aksi teror tidak akan meningkat ya? Sekali lagi Pak Haidar. Tidak akan meningkat sama sekali karena tidak ada pengaruh, karena ini murni kejadian problem masalah keluarga ya, masalah perceraian, masalah
ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Oke, terakhir Pak Ahmad singkat saja, jadi kalau menurut Pak Haidar apa yang dilakukan oleh Siti Elina ini tidak akan meningkatkan eskalasi teror di tanah air. Apakah BNPT juga sepakat dengan itu atau mungkin punya hasil penyelidikan lain, hasil pendeteksian lain? Ya, harapan kita semuanya kejadian terkait Siti Elina yang berupaya menerobos ke istana dengan menggunakan senjata api walaupun rakitan. Nah, ketika digeledah juga ketemu barang bukti yang lainnya, airsoft gun, sajam, dan lain sebagainya. Ya kita serahkan kepada Densus 88 anti teror sebagai penyidik dan kami di BNPT selalu mengkoordinasikan untuk itu. Kemudian yang kedua, ya harapan kita memang kejadian ini tidak akan berdampak atau berimplikasi ataupun memotivasi atau meresonansi terhadap aktivitas sel-sel jaringan teror yang lainnya ya. Dan harapan kita tentunya ini tidak mengganggu ya jalannya hajatan G20 ya, tetap berjalan aman, damai dan sukses. Dan tentunya kami selalu berupaya ya, BNPT selalu mengembangkan upaya-upaya kebijakan sebagaimana amanah undang-undang dalam proses pencegahan, baik itu melalui kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi yang berisi kontra narasi, kontra propaganda maupun kontra ideologi terutama di dunia maya maupun deradikalisasi ya yang dilakukan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana maupun mantan narapidana. Dan kita berharap semoga Indonesia tetap aman, damai ya, terminimalisir, syukur-syukur terbebas dari semua aksi terorisme. Baik, kita tunggu saja. Semoga sekali lagi di tanah air aman-aman saja, tidak ada eskalasi aksi teror setelah ada tindakan psikopat tadi yang dilakukan oleh wanita dengan menerobos ke istana, menodongkan pistol kepada Pas Pampres. Kita berharap bahwa situasi di tanah air baik-baik saja, tapi sekali lagi kita juga harus waspada dan mendeteksi segala aksi teror yang mungkin bisa terjadi ke depannya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung. Pada sore hari ini ada pengamat terorisme Mas Al-Qaidar dan juga Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nur Wahid. Saya selalu Pak Ahmad dan juga Pak Haidar. Ya, terima kasih. Sehat selalu.